Bismillah walibni warohil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus, ketiga yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lama-lama akan banyak orang yang sadar akan kehadiran para polemikus dan juga para mualaf yang selama ini lebih sering membahas tentang kekristenan, bahkan membuat berita-berita yang sebenarnya tidak ada di dalam Islam sendiri. Mereka hanya membuat-buat sebagai berita-berita tandingan. Dan kali ini teman-teman, salah seorang mualaf juga katanya dulu dia menjadi target daripada polemikus dan juga yang lain, dan mereka ribut gara-gara ya koin-koin lah begitu ya. Nah, mari teman-teman kita lihat terlebih dahulu video berikut ini, kita tanggapi, jangan baperan. Ini dia videonya. Gua itu malah bikin judul dari kemarin, mualaf dikomersilin, tanda tanya. Salah nggak gua? Hah? Gua mata gua sebelum ada apa acara Ragunan lah, Makassar lah, gua udah kritik argumentasi tanggal 25 Desember. Gua nggak pernah kritik pribadi orang. Gimana kalau di mirroring gitu? Misal Jul, orang-orang apa itu polemikus itu yang kata lu itu, dibikinnya lah nanti ya kan, hari raya Murtadin diambil dari hari raya besar umat Islam. Apa nggak digeruduk mereka? nggak tahu aku digeruduk atau enggak, kan nggak pernah tes. Coba suruh tes. Orang Rudi Simamora aja digeruduk, gimana sih? Untung nggak anarkis itu. Kemana kok ini? Loh, Rudi Simamora kan menghujat, bukan bikin acara. Lah iya, apa enggak? Gimana sih kok itu, Jul? Loh, beda dong. Menghujat agama sama bikin acara mana bisa disamain? Kan ada motif, Jul, kayak nggak ada tanggal lain apa, Jul. Coba lu tanya sama Andre nih, kalau agama lu dihujat di depan lu geruduk nggak? Jul, sekarang gini, Jul, 25 Desember itu dikenal sebagai hari raya apa? Ayo. Dikenal sebagai hari raya Natal. Nah ya udah gitu, taruhlah tanggal 2, 3, 4 gitu. Kan satu hari yang sama bisa ini ada beberapa perayaan. Iya, tapi kan itu legalisasinya itu lo siapa yang mengesahkan, pemerintah kah, MUI kah, kan ada fatwa contohnya gitu loh. Ya, itu kan acara internal mereka aja, bukan acara besarnya, kan cuma acara internal. Kayak contoh nih, lu bikin hari raya atau hari ulang tahun kantor lu, hari perkumpulan lu sendiri, kan nggak ada masalah sebenarnya. Ya masalah lah. Di sini nggak apa. Kalau aku sih nggak peduli. Lu mau bikin jadi 4 hari gitu loh, Bro. Coba di hari yang lain gitu loh, jadi biar enak gitu loh. Maksudnya ya waktunya bisa dibagi waktunya. Ya, mungkin begini, kan tanggal 25 libur, jadi ngumpulin orang kan juga lebih gampang. Kemarin gue nanya nih, nih sama orang-orang Karisteng juga tanya, gimana? Jujur. Enggak, contoh nih, misalnya aku bikin tanggal 3 nih, tanggal 3 Januari. Ya, misalnya aku bikin acara, orangnya nggak bisa datang, lagi hari kerja. Lu carilah hari Minggu, Jul. Di Belanda itu tanggal 30. Hari Minggu berubah, coy. Contoh nih, 4 Januari. Carilah. Tahun depan 4 Januari nggak minggu lagi, udah hari Sabtu dia. Iya, carilah yang maksud gua itu jangan tanggal 25 gitu. Apalagi itu kan harinya membawa sebuah religion itu. Oh, artinya tanggal 25 Desember udah di booking gitu, nggak boleh dipakai. Kecuali 25 Desember hari ulang tahun lu gitu, udah nggak bisa diganggu gugat gitu. Karena lu benar-benar kan gini mal, justru kita nggak percaya hari itu, hanya diadakan hari itu mal. Maksudnya gini Bang Dian, gue tuh nonton banyak ya narasi-narasi debat ya kan, selalu mengkaitkan 25 Desember sebagai hari raya kelahiran Dewa Matahari gitu. Nah, kalau misal gua kan terjun di dunia diskusi debat itu. Nah, terus si Umar ngerayain hari mualaf tanggal 25. Terus gua lebih framing, sama-sama kelahiran Dewa Matahari kok beritisin gua. Kemana coba? Nah, jadi menurut Yesus tanggal 25 lahir.
Itu legitimasi pemerintah Jul, gimana sih kau ini? Iya, legitimasi pemerintah. Cuma aku nanya pendapat lu. Kan Ya, karena kalau pendapat tunggu, apa ini? Ini kan karena Kristen di Indonesia lebih banyak yang Katolik sama Protestan. Coba Oke. seandainya aku tanya lu, kalau Kristen di Indonesia banyak Ortodoks, kira-kira tanggal 25 nggak hari Natal mereka? Tanggal Bukan, 7, tanggal 7. bukan masalah di ortodok gini Jul. Enggak, gue nggak bilang Ortodoks. Maksud ini kan gara-gara yang mayoritas itu tuh yang ini, yang setuju tanggal 25 kan? Gini Jul, mindsetnya tuh gini loh. Kalau ngomongin tanggal itu beda, Mesianik juga nggak pernah ngerayain 25 Desember sebagai hari Natal gitu. Masalahnya begini Jul, kita juga harus objektif dong gitu loh. Pemerintah melegitimasi 25 Desember sebagai hari perayaan teman-teman Kristen gitu. Hari Natal gitu. Di seluruh dunia loh Jul. Enggak, di Rusia enggak. Iya bisa dihitung nggak seluruh dunia kalender itu 25 Desember hari Natal Jul. Iya, di Rusia enggak kan? Di Rusia enggak. Ya. Nah, maksud gua itu supaya nggak jadi polemik Jul. 25 Desember dijadikan hari mualaf, sejarahnya apa? Gue tanya sama Yu. Di mana aku tahu yang buat Motifnya apa? Nah makanya itu. jangan sama yang buat. Ini yang pertama. Terus kedua, masalah polemik nggak polemik kan tergantung sudut pandang. Contoh nih, ya Umar pakai peci merah. Kalau aku mau jadikan polemik bisa juga. Wah nih Umar ini ternyata pendukung partai ini gitu kan. Itu tinggal ku buat aja gitu. Peci merah nggak ada urusan Bu. Suka kali kau ini melebar tuh. Enggak, masuk kalau mau dijadikan polemik, sesuatu tuh kalau mau dijadikan polemik pasti bisa. Polemik dong. Kemarin kan polemik tahun kemarin gimana sih? Apa polemik tahun kemarin? Coba. Kan polemik tahun kemarin tuh. Itu si siapa itu? Siapa ya? Yang sekarang gua kantor itu siapa itu? Ade Armando itu. Terus? Itu bukan, itu 25 biasa. Desember. Sekarang gini Jo. Paling Contoh misal gini Jo. biasa aja kali. Iya kan polemik juga. Ya, Sekarang gini Jo. Tiap hari juga ada polemik. Ada nggak satu hari tanpa polemik? Iya. Maksudnya gini loh Jul. Indonesia ini kan menjunjung tinggi nilai toleransi antar umat beragama. Oke. Dengan adanya 25 Desember dijadikan sebagai hari mualaf, itu motifnya apa, sejarahnya apa gitu. Oke. Kan tadi udah aku bilang, yang membuat bukan aku. Lu kalau mau tahu motif dan sejarahnya, tanyalah sama yang membuat dan merayakan. Itu yang pertama. Terus kedua, ya kalau kita bicara polemik, setiap hari juga ada polemik gitu. Kecuali yang nggak boleh nih, contoh ya, yang nggak boleh misalnya Bang Sinchan membuat demo di jalan. Mulai sekarang 25 Desember jangan lagi dirayakan sebagai Natal, ganti jadi hari mualaf. Pergi demo dia gitu. Nah, itu oke lah jadi polemik besar. Kalau ini kan cuman acara syukuran gitu. Masa ya mereka mau buat pun internal mereka, kelompok mereka sendiri, ya wes lah gitu. Kalau kalangan sendiri kan harusnya untuk kalangan sendiri gitu Jul. Ya kan kalangan sendiri mereka buat. Buktinya Andre gak Kalau diundang. kalangan sendiri kan publik loh itu Jul. Gimana sih ini? Enggak, coba lihat. Si Andre bilangnya dia gak diundang. Artinya kan kalangan sendiri tuh. Andre bukan kalangan ya. Itu lo gak bisa datang dia. Oh berarti kau nggak ngeliat si Andre itu mualaf apa dulunya? Bukan. kan benaran Andre tadi bilang lo kok gue nggak gabung. Artinya kan acara internal. Betul nggak? Itu dulu sempurna loh. Itu dong. Itu loh Jo. Gimana kalau misal mereka bikin hari Murtadin ditaruh di hari raya? Jangan bawa mualaf itu aja, jangan bawa nama mualaf. Ayolah Jul, objektif lah. Kalau aku kembali, itu aku bilang, nah kalau aku objektif, aku sendiri ya, aku nggak merayakan. Ya sudah, berarti kan lu pro gitu, lu nggak merayakan. Tapi aku juga nggak melarang orang mau buat, ya orang mau buat. Ya sama Jul. Tanggal 4 Gue juga gitu. nggak melarang Jul. Artinya begini loh, kita ini berpendapat, ya kan? Berpendapat itu boleh itu ya. salah. Kan dari kemarin lu menyerukan itu salah gitu. Tanggal 25 Desember dijadikan hari mualaf salah. Itu yang lu serukan gitu. Kalau gua nggak setuju tapi gua nggak peduli gitu. Ngerti kan? Karena nggak mengganggu gua dan nggak ada urusan dengan gua juga gitu.
Iya, karena you kan udah Muslim. Gimana dengan teman-teman Kristen? Iya, mereka mau komplain ya silakan gitu kan, ada mekanismenya kayak lu bilang tadi. Ya kalau nggak senang lapor. Iya. Gini loh Jul, kemarin gue udah rekam semua itu perdebatan itu sampai mau ketemuan, mau hantam-hantaman gitu. Wih, siapa mau hantam? Nggak boleh hantam-hantaman, melanggar hukum itu. Ya makanya itu. Mana sih itu? Lah, betul nggak? Sekarang gini, kalau merasa yang dilakukan itu melanggar hukum, laporin. Kan biasanya Umar paling hobi gitu kan, laporin gitu. Gini Kalau kita posisinya apa sih kepentingan kita nggak ada ya, wes ngapain dipedulin? Gitu. Ya sekarang gini Jul, gua kan nanya itu di sisi argumentasi, itu motifnya apa? Kan gitu, Ya. sejarahnya dari mana? Nah, gitu. itu kalau Kalau you nggak bisa jawab itu ya jangan diteruskan gitu loh. ya, Narasi terus. kalau masalah lu tanya aku nggak tahu karena bukan aku yang buat dan aku nggak tergabung. Ya sudah Ngapain aku Jul. tahu gitu. Tapi kalau lu tanya Betul, yang Jul. dibuat itu salah nggak, ya kembali lagi aku bilang itu kan acara internal mereka. Ya kenapa kok harus tanggal 25? Lah, kan aku bilang tanyalah sama mereka, kok tanya sama aku. Ya sudah. Ya sudah, berarti kan nggak bisa buktinya adalah menjelaskan. acara itu acara golongan tertentu. Nah, sebagai bukti nggak semua orang nggak bisa join. Contoh kayak Andre tadi, ya dia bilang dia nggak bisa join. Nah, artinya kan memang internal gitu. Iya Jol, di situ kan ada narasi mualaf juga gitu loh. Ya artinya untuk orang mualaf aja ya udah selesai kan nggak Enggak dipaksa. gini loh Jol. Kalau bawa-bawa mualaf ya kan, ya harus dibicarakan dulu dong. Kan mualaf Dengan siapa? ya dengan mualaf lah, semuanya lah. Loh, gimana cara ngomong sama semua mualaf coba lah? Kan di Islam itu kan ada yang namanya musyawarah. Iya, Ya diobrolin dulu gitu loh Jul. Contoh-contoh kayak misalnya dia obrolin dengan si A, si B, si C. Ya Kan nanti ada dan si D, si E bilang, loh saya kok nggak diajak gitu kan? Loh, kan ada MUI Jul. Coba koordinasi sama MUI dulu ya kan. Kan gitu Jul harusnya. Nanti ada keputusan ulama, istimewa ulama gitu. Loh tadi bilangnya ngomongnya sama mualaf, ini kok jadi MUI gitu? Loh, kan di Indonesia ada Majelis Ulama Indonesia Jul. Iya, nanti Mualaf itu kan Islam. betul. Itu loh Jul. Kita di mau ini event-event itu harus sistematis gitu. Tapi intinya gini Umar, kalau nggak ada polemik ini kan jadi nggak ada bahan live kita. Nah, buktinya lu live gara-gara bahas polemik ini. Kagak, orang gua tadi live sama Pak Jul ngobrol-ngobrol santai terus tiba-tiba Nggak ada ngomong kayak bahan. begini. Gimana? Gimana? Gua tuh nggak pernah serang pribadi orang. Iya, tapi kan bahas polemik. Makanya itu Jul, kemarin itu gua juga bikin video gitu. Oke lah, cari konten oke lah gitu loh. Ya ujung-ujungnya gini, semua itu pasti ada terkait ya. Wartawan kalau nggak ada kejadian nggak ada kerja dia. Sama kayak Umar ini, kalau nggak ada polemik kan nggak ada bahan kita. Gua kalau konten Jul, gua kalau konten udah gua masukin di YouTube banyak Jul gitu loh. Gua punya medsos itu tujuannya apa sih? Gua tuh pengen bersuara gitu. Ya Itu udah. aja Jul. Ya kalau nggak ada polemik lu nggak bisa bersuara. Loh, gimana sih? Tujuannya bermedia sosial itu apa gitu? Tujuan bermedia sosial ya bersuara. Lah iya, bersuara itu seperti apa? Suara kebenaran, suara intimidasi, atau yang gimana gitu Jul. Nah kalau kebenaran ini kan sudut pandang beda-beda. Bagi Nah, lu iya, sekarang Orang gini, belum tentu Jul, gitu gua kan. kembali lagi ya kan. Hari mualaf itu kan harus tahu dulu motifnya apa, sejarahnya seperti apa, kan gitu. Di sisi lain, waktu debat teman-teman internal mengkritisi, benar nggak sih Yesus itu lahir pada tanggal 25 gitu. Oke, mungkin gini. Kenapa lu nggak langsung cari orang-orang yang menjadikan tanggal 25 Desember sebagai hari mualaf? Kenapa malah nanya sama kita nih yang notabene ya nggak dapat jawaban juga gitu?
Lo gue udah live udah ngeluarin itu kok, gak ada jawabannya semua. Ya nanya lah gitu. Nanya sama siapa? Nah kayak Orang contoh kita nih tidak yang nongol. Nah contoh nih yang buat yang tadi disebut sama ada Shinchan. Kenapa nggak lu panggil Shinchannya gitu? Gua baru tahu itu, Dre. Gua baru tahu. Loh, Polemiknya si Andri sama si Shinchan gua baru tahu kemarin. Masalah diundang apa kagak. kita nggak lagi bahas polemik undang nggak undang kan? Lu mempertanyakan kenapa 25 Desember hari mualaf? Ya, artinya yang tahu-tahu itu kan pasti orang yang merayakannya, betul nggak? Kalau lu nanya sama yang nggak merayakan ya nggak tahu gitu. Lu nanya sama merayakan dong, oh, jelas-jelas Shinchan merayakan nih, karena dia yang membuat salah satunya. Ya ditanyain gitu. Nggak ada yang jawab. Ya lu nggak nanya, lu nanya. Ya, lu tahu siapanya? Bukan ke orangnya. Loh, karena gue baca sejarah nggak ada itu sejarahnya, Dre. Gimana sih? Lu baca sejarahnya kan di Google. Ini kan sejarah baru. Lah nggak ada siapa yang mencetuskan. Hah? Loh, buktinya udah terjadi nih sekarang kan. Nah makanya itu gue mencari. Gitu. Betul nggak? Gue mencari. Nah, sekarang aku tanya lu, ada mungkin nggak dirayakan kalau nggak ada yang mencetuskan? Terus siapa yang mencetuskan? Ya, cari tahu lah kan lu lagi kerja itu. Cari tahu lagi Mulai ya. dari Shinchan. Bisa aja lu udah kayak tung-tung Jul, muter-muter Jul. Enggak, kita ini Iya, lu udah kayak tung-tung lu muter-muter lu. Loh, betul dong. Gini, misalnya contoh nih, Shinchan lu tanya, Shinchan, lu kenapa merayakan Nggak ada urusannya 25 di rumah? sama Shinchan. Shinchan itu nggak ngerti sejarah 25 Desember, nggak ngerti. Oke, pasti dia kan ikut orang. Dia ikut siapa gitu kan? Mungkin dia nggak ngerti, tapi kan dia pasti akan bilang, oh, saya nggak tahu sejarahnya, tapi karena saya ikut si A. Nah, nanti lu cari lagi si A ini. Ya ntar gue cari lah orangnya siapa yang Nah itu udah setahun yang lalu itu kan, Jo, udah setahun yang lalu. lucu aja. Macam-macam. Ya kalau dikerucutkan ya nggak banyak orang sih ya, lingkaran itu juga lah. Buat tanya motifnya apa, sejarahnya apa kan gitu. Yang tahu motifnya tentu saja yang pertama sekali membuat dong. Kalau kita kan nggak tahu. Bahkan Shinchan mungkin juga cuma ikut-ikutan kan? Makanya Nah itu. itu. Iya, lu harus nanya yang pertama mencetuskan gitu. Orang nggak ada. Nggak ada. Nanti aja pinjam tangan sama dia dulu. Nanti nanya. Bisa-bisanya itu. Bisa aja itu. Iya lah, gua tuh kritis Jul orangnya. Argumen yang gua kritik itu argumen. Gua gak pernah serang pribadi orang. Tapi maksudnya kan argumen tuh bisa lebih tepat sasaran dengan langsung ke orangnya gitu. Masalahnya nggak ada yang mencetuskan siapa gitu, tiba nongol gitu. Loh, nggak mungkin bisa kalau nggak ada pencetuskan Ya, itu. lu bantuin lah nyariin siapa pencetus, lu juga konten kreator. Pinjam tangannya kan Jo lah. Nah, betul nggak gini? Contoh nih, lu tiba-tiba melihat ada nasi goreng nih di meja. Kan nggak mungkin nasi goreng ini nongol tiba-tiba gitu kalau nggak ada yang bawa atau nggak ada yang masak. Ya iya kan nggak ada yang tahu, makanya gua live di media sosial, barangkali ada yang merasa kan gitu. Oh, jadi lu live ini supaya ada yang merasa terus Iya. jadi gitu. Oh. Ya udahlah. Gimana coba? Semangat kalau gitu. Ya lu bantuin lah siapa yang mencetuskan itu. Ya udah nanti aku bikinin judul. Tolong siapa yang mencetuskan? Umar mau tahu. Alasannya apa? Oke. Bisa juga pinjam tangannya Julius. Sebetulnya kan dengan seperti itu nanti ada pendekatan akhirnya bercerita. Ya sudah. Iya, gitu aja. Gitu aja sudah. Ntar kalau giliran dibalik digeruduk. Nggak mungkin lah, nggak bisa ketawa lu Jul. Ayo coba itu, bikin aja itu. Kalau nggak digeruduk itu. Enggak lah orang duduk si Mamora aja digeruduk. Iya, ada istilah di kita tuh belum try belum tahu. Nah, kan gimana kita bisa tahu kalau belum pernah ada contohnya gitu? Itu lu duduk si Mamora aja digeruduk kok. Loh, Makanya nggak tunggu. Dia gini. kenapa? Loh, menista kan? Nah ya udah. Atau gini, menurut lu misal gini ya, gua nanya sama lu nih, kalau misal ada nih teman-teman Kristen menjadikan hari raya besar umat Islam sebagai raya murtadin, gimana menurut lu? Ya nggak masalah, mereka kan akan buat internet itu makan-makan.
Dan kalau nggak salah pun, Mar, kalau nggak salah, waktu kita Lebaran kemarin itu mereka buat kok. Ada murtadin, mereka bikin perayaan sampai makan babi pun, setahu aku. Kalau ada yang bikin, jangan digeruduk gitu. Iya, mereka bikin kok kemarin tuh berapa kali kok ini. Mana? Sampai mereka bilang ini ya kita hari murtadin, berkali-kali mereka pingin bikin, cuman nggak laku-laku karena murtadinnya nggak kompak. Mana ada dulu. Banyak, Mar. Contoh coba, mana coba? Ayo contoh. Effendi Usman berkali-kali bikin hari murtadin. Iya, tanggal berapa? Tanggal berapa? Itulah lucunya mereka, hari murtadinnya tuh berubah-berubah, artinya nggak laku. Ya, yang ini buatnya ini, nanti yang murtadin sana buatnya tanggalnya beda. Itulah dibilang ini ngapain sih mereka gitu kok bisa beda-beda gitu. Tidak sejelas yang ini kan jelas ini. Sampai gua cari di Google itu 25 Desember hari mualaf. Nah, gua sebagai umat Islam, ya kan, gua patut tahu dong sejarahnya gitu. Iya, cari. Iya, Maulid Nabi aja ada sejarahnya, Jul. Artinya lu mau tahu, lu berusaha dong cari tahu. Tadi lu bilang lu nggak mau cari tahu. Loh, kok nggak mau cari tahu gimana, Jul? Ya tadi lu kan nggak mau telusuri, lu pinginnya orang. Nggak ada yang mencetuskan pertama kali siapa, nggak terpampang di Google. Ya itu follow paling ujungnya dulu. Dari Sinchan, nanti Sinchan ngomong dia taunya dari si A, nanti A akan bilang si B, ya sama kayak inilah, kayak termehek-mehek gitu, kayak misal lu cari Andre nih, cari keberadaan Andre yang hilang. Oke. Kayak tum-tum ini muter-muter aja. Loh itu yang benar dong. Dari orang kan kayak gitu juga. Mulai dari sini, nanti dia bilang, oh saya terakhir ketemu ini, ya dia sama si ini, ya cari lagi si itu, kan lama-lama ketahuan. Kalau nggak mau nyubit, kalau nggak mau dicubit jangan nyubit lah gitu loh. Toleransi aja lah, Jul. Loh, tapi kan yang nyubit bukan aku nih. Kok komplainnya ke aku? Loh, enggak. Kan kita lagi percakapan ini, Jul. Iya, aku juga bingung gitu. Ini ya sama kayak gini, Jul, sama kayak gini nih. Ketika gue berargumen nih, berdakwah, jangan kau caci maki sesembahan orang. Ya betul. Apa balasan mereka sama gua? Apa balasan apa sih? Nah, apalagi lu kayak nggak tahu aja, orang lu nge-WA gua, lu nge-WA apa sama gua gitu. Mar, sebentar lagi kok dia apa? Itu. Mana gua tanggapin itu? Serang-serang pribadi. Itulah aku bilang sama lu, Mar. Udahlah, Jul, kalau mau dakwah itu bagus, ya kan, objektif gitu. Gua kan berargumen tuh, kalau dakwah jangan kau mencaci maki sesembahan orang, kan gitu. Lah kenapa gua dimusuhin? Loh, kenapa lu dimusuhin? Gua nanya ke kan yang musuhin lu bukan gua, coba lah. Jangan cari awal lah, Jul. Gimana sih? Betul nggak, tunggu. Lu nanya kenapa lu dimusuhin? Lu harusnya nanya sama yang musuhin lu atau sama gua? Sampai muncul nggak karu-karuan, sampai muncul Pak Jul, dibilang Jul kafir. Gimana sih kau ini, Jul? Gamar bahasanya Jul ini kalau bahasa politik ini mencari aman. Gua gede nih, Pak Jul mau Jul. Sampai kita ke Polda dibilang numpang kencing, apa maksudnya? Kok nanya kak, kok nggak tahu, Mar? Sekarang gini, lu tahu sendiri dari dulu ya, kalau gue prinsipnya, ya gue nggak pernah mau istilahnya ikut-ikutan yang gitu-gituan. Contoh nih misalnya, Umar berantem sama Bang Wan, terus Umar bilang sama gue, lu harus benci juga sama Bang Wan. Gue nggak mau, loh. Apa alasan gue benci Bang Wan? Toh gue nggak ada masalah sama Bang Wan. Iya, orang gue berargumentasi kok seperti itu gitu. Dan sampai detik ini ya masih gitu kan? Ngebully kan? Orang banyak yang benci sama Umar, ya. Dan selama gua nggak ada masalah sama lu, ya wes gitu. Kecuali lu ada masalah, itu lain cerita kan gitu. Iya, ini kan gua ngomong ke lu, gitu. Gua kasih tau lu ini lu Jul. Lu lihat aja tuh komen-komen di bawah itu. Sampai ngomong lah Pak Julfikar. Giliran di media sosial, Jul, galangnya kayak apa coba? Kayak singa. Ya pastilah. Giliran dipanggil udah kayak ayam sayur.
Lu gue sebut namanya Undi Rifa segala macam apa coba? Lucu. Lucu gimana ya? Ya udahlah, santai Mas. Itulah aku bilang kalau ini ya langsung aja ke orangnya gitu. Jangan bawa Islam lagi. Sampai ada lu ngomong. Kalau mereka menghujat kita balas hujat. Mana Islam ngajarin kayak begitu? Coba, lu si blender tuh. Gua sebut namanya sesuatu tuh. Ya itu loh, dia kan mewakili dirinya. Mewakili apa? Bawa Islam segala kok. Loh, kan dia nggak bilang ini ajaran Islam harus gini-gini kan enggak, dia kan pribadi dia. Apa? Udahlah, nggak usah nutup-nutupin lah. Nah, aku bukan nutupin, aku kan objektif aja. Udah, lu itu teman baik gua gitu. Gua juga gak mungkin bongkar gitu. Mar. Ya wes lah. Berikut ini adalah tanggapan dari pihak APII yang disampaikan oleh Bang Kipli tentang alasan pemilihan tanggal 25 Desember sebagai Hari Mu'alaf Sedunia. Itu 25 Desember itu adalah hari lahirnya juru selamat mereka. Tapi ketika mereka mu'alaf, ternyata hari itu adalah hari yang mematikan dan membinasakan kekal mereka di neraka. Betul? Betul. Maka ketika mereka mu'alaf, mereka terlahir kembali menjadi fitrah. Benar? Yang menyebabkan mereka mati kekal adalah ketika mereka menjadi manusia, dibimbing orang tuanya menuju ke rumah ibadah menyembah sosok yang bernama Yesus. Betul? Akibatnya mati akal, mati iman, mati semuanya, kekal di neraka. Begitu mereka mu'alaf, mereka terlahir menjadi bayi yang suci kembali. Maka momentum itu disatukan di hari di mana hari yang dulunya membuat mereka mati menjadikan mereka hidup kembali menjadi seorang mu'alaf. Benar ya? Benar. Karena di bulan Desember itu ketika orang-orang yang sudah mu'alaf itu adalah hari yang buruk bagi mereka. Hari di mana dulu mereka itu paganisme, memperingati kematian kelahiran Tuhan. Itu adalah kabar duka cita, kabar duka buat saudara-saudara mu'alaf. Begitu mereka mengenal Islam, masuk mu'alaf, menjadi seorang muslimah, mereka terlahir kembali menjadi seorang yang suci, ya mereka harus punya tanggal lahir dong. Maka sepakat memilih tanggal 25 Desember. Benar ya? Itu alasannya. Gue nggak pernah ngeritik pribadi orang. Gimana kalau di mirroring gitu? Misal Jul, orang-orang apa itu polemikus itu yang kata lu itu, dibikinnya lah nanti ya kan, hari raya Murtadin diambil dari hari raya besar umat Islam. Apa nggak digeruduk mereka? Nggak tahu aku digeruduk atau enggak, kan nggak pernah tes. Coba suruh tes. Orang Rudi Simamora aja digeruduk, gimana sih? Untung nggak anarkis itu. Kemana kok ini? Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman mengenai video yang barusan kita dengar, diskusi mereka dan apa yang disampaikan oleh sang gurunda, ya begitu. Tepuk tangan dong, biarlah mereka selalu melakukan hal-hal yang menurut mereka itu baik, tapi belum tentu bagi semua orang. Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar, dan kiranya tanggapan teman-teman dapat mengedukasi banyak orang dan terkhusus dalam perkembangan apologetik dan iman kita terhadap Kristus. Sahabat yang terkasih, kalau kita melihat selama ini sepak terjang mereka ini sangat-sangat dikhawatirkan bahwa mereka satu dengan yang lainnya akan bakal saling menyerang, saling menjelekkan, dan itu bakal terbukti. Karena dengan cara yang tidak baik dalam membahas kekristenan, maka itu akan terjadi bagi mereka, teman-teman. Oke? Hal ini karena respon daripada seorang mualaf yang mencoba untuk menyadarkan para polemikus dan juga Ustadz Suma yang notabene dia membuat tanggal 25 hari perayaan tanggal 25 itu 25 Desember itu hari mualaf sedunia. Kan mengada-ngada kan, ya baru
di mereka ini terjadi itu. Udah berabad-abad, tapi baru kali ini terjadi. Kalau sudah ada dari dulu, kenapa enggak gitu ya kan? Berarti itu sebuah berita tandingan karena kekhawatiran atau karena ketakutan bahwa selama ini ada banyak orang yang sadar dan memutuskan untuk percaya Kristus. Kan begitu? Semua orang tahu, semua negara tahu bahwa tanggal 25 itu adalah hari Natal, hari kelahiran Yesus Kristus, bukan hari Dewa Matahari gitu ya. Nanti dipelintir lagi, walaupun sudah terjawab dengan tuntas, masih aja ada banyak orang yang buta begitu. Itu hari kelahiran Yesus Kristus, ya, bukan hari kelahiran Dewa Matahari. Tetapi ada banyak polemikus dan para ustadz dan juga yang sering membahas Alkitab membuat itu menjadi hari mualaf sedunia. Kan kacau berpikirnya. Ada apa dengan Anda? Ada apa dengan keyakinan Anda? Kok bisa pula kalian itu membuat berita tandingan atau membuat berita-berita yang sebenarnya tidak pernah dirayakan pada zaman-zaman awal-awal Nabi begitu ya? Tidak pernah itu dirayakan waktu pada zaman Nabi ada begitu, atau awal-awal Nabi ada. Kalau memang itu ada dari dulu, kenapa baru sekarang gitu? Makanya orang-orang ini membuat berita sebuah tandingan untuk menutupi kebutaan para polemikus ini sebenarnya begitu ya. Dan akhirnya mereka sendirilah yang saling saling tidak suka atau saling tidak setuju gitu. Kenapa? Ya benar lah, itu kan hari raya perayaan besar orang Kristen, bukan hari mualaf. Kok bisa-bisanya kelas kalian, kelas baru muncul itu membuat sesuatu hal yang tidak pernah ada buktinya begitu. Oke, ada yang mualaf, oke ada yang merotak, tapi jangan buat-buat dong. Terlalu nampak kali settingan dramanya. Dan akhirnya kan karena koin-koin juga jadinya kan. Apa coba? Koin-koin. Bagaimana para mualaf itu ditampilkan di media-media, lalu mereka memberikan, udahlah kawan, udah berita basi itu kawan. Jadi itu bukan berita yang harus ditutupi, sudah basi itu begitu. Nah ini menjadi tamparan telak itu buat siapa namanya itu ya, yang malap dari Medan itu sama si Juma ini ya kan. Aduh, kasihan sekali membuat acara, tapi acaranya itu dibuat-buat, bukan benar-benar pernah ada fakta. Mualaf sedunia, itu hari kelahiran Yesus Kristus, yang mana Yesus Kristus lahir untuk semua orang, semua manusia dunia. Masa kamu buat acara-acaramu sendiri? Nah akhirnya kan kalian saling bantah. Ya udahlah, kalian aja lah itu, urus aja kalian apa acara-acara kalian itu. Segala sesuatu dengan dibuat dengan ngarang-ngarang pasti tidak ada hasilnya. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.